Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Kontroversi gol Emil Smith-Rowe saat lawan Manchester United. Arsenal menyerah dengan skor 2-3 dalam lawatan ke markas Manchester United pada pekan ke-14 Premier League 2021-2022. Menariknya, pertandingan besar seperti ini hampir selalu melahirkan kontroversi. Kali ini soal kontroversi gol Smith-Rowe di babak pertama. De Gea is down and in some pain. Ball has gone in. Momen gol Smith-Rowe bermula dari tendangan sudut Arsenal. Terjadi kemelut di mulut gawang De Gea, bola terlempar keluar kotak penalti. Smith-Rowe berdiri bebas untuk menyambut bola langsung dengan tembakan voli. Sepakannya mendatar keras mengarah ke sudut kiri bawah gawang MU. Gol awalnya dianggap sah, sedangkan De Gea terlihat sedang terjatuh. VAR sedang melihat ulang momen gol tersebut. Tayangan ulang menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran dalam kemelut yang menyebabkan terjatuhnya De Gea. Ternyata De Gea terjatuh karena kakinya diinjak Fred, pemain MU sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk membatalkan gol. Pemain Arsenal juga tidak bisa menghentikan permainan dalam momen tersebut karena proses gol terjadi begitu cepat. Kesalahan Arsenal setelah lebih dulu unggul. Arsenal unggul terlebih dahulu di awal babak pertama kontra Manchester United, jadi seharusnya mereka mendapatkan momentum untuk terus menekan MU. Sayangnya, The Gunners justru tidak bisa menekan lawan dan membiarkan MU menyerang balik. Menurut saya, kami terlalu ceroboh saat menguasai bola. Kami mudah memberikan bola pada lawan dan tidak memberikan tekanan pada mereka, kata Arteta di situs resmi klub. Itu memberikan momentum bagi mereka untuk menyerang dengan cepat. Mereka punya struktur bermain dan tiba-tiba kami terus kehilangan bola. Ada banyak kesalahan yang kami lakukan. Itu membuat mereka percaya bisa melakukan sesuatu dalam pertandingan, tambahnya. Namun Arteta juga tidak mau menyalahkan timnya. Dia melihat para pemain terus mencoba mengontrol pertandingan, tapi kelengahan di lini belakang membuat mereka kehilangan kontrol pertandingan. Aubameyang tertangkap melakukan hal tak pantas. Kapten Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang menjadi sorotan fans setelah ketahuan sempat menyukai unggahan foto selebrasi Cristiano Ronaldo untuk merayakan kemenangan Manchester United. Aksi Aubameyang itu dianggap aneh dan tidak pantas dilakukan karena Arsenal kalah pada laga tersebut. Namun, tak berapa lama like dari Aubameyang sudah tidak ada lagi. Aksi pemain asal Gabon itu terungkap setelah sebuah akun di Twitter menemukan momen aneh tersebut. Dia mengunggah tangkapan layar nama Aubameyang di kolom like postingan Cristiano Ronaldo dengan disertai caption singkat Kapten Arsenal plus emoji tertawa sembari menangis. Arsenal masih butuh 3 pemain penting. Mengutip dari Express, meski Arsenal kebobolan 3 gol kontra Manchester United, namun sebenarnya Arsenal tidak bermain buruk. Barisan back The Gunners cukup solid, sayangnya mereka kehilangan momentum setelah mencetak gol. Kekurangan Arsenal ada di lini tengah. Mereka tidak bisa mengontrol pertandingan, khususnya dalam pertandingan-pertandingan besar. Thomas Partey membutuhkan partner yang ideal di lini tengah. Albert Sambil Lokonga dan Mohamed Elneny tidak bermain di level yang dibutuhkan Arsenal. Pemain pertama yang dibutuhkan Arsenal adalah gelandang yang bisa mendikte permainan, tentunya yang bisa mendampingi Partey. Selain gelandang sentral, Arsenal juga masih membutuhkan 2 pemain berikutnya. Mereka jelas membutuhkan winger yang bisa meladeni para penyerang. Sejauh ini, hanya Bukayo Saka yang konsisten, tidak ada pemain lain yang bisa menggantikan perannya. Arsenal juga lemah di sayap kanan lini serang. Berikutnya, Arsenal mungkin membutuhkan striker baru. Level Pierre-Emerick Aubameyang turun drastis setahun terakhir. Lacazette dan Nketiah juga tidak bisa diandalkan. Kekuatan Arsenal mulai terbentuk dan sekarang mereka perlu membeli beberapa pemain lagi untuk menyempurnakan tim Arteta. Arteta bicara rencana Arsenal di bursa transfer Januari. Arsenal memang sedang berada dalam performa yang cukup menjanjikan. Tetapi lini depan mereka sangat disorot
seiring dengan menukiknya ketajaman Aubameyang dan Lacazette. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, mengonfirmasi bahwa diskusi telah diadakan mengenai rencana klub untuk jendela transfer Januari yang akan segera tiba. Kami sedang berdiskusi, kami memiliki pembicaraan setiap minggu tentang hal itu. Bagaimana kami dapat meningkatkan tim dan hal-hal apa yang dapat terjadi di jendela transfer Januari yang dapat memengaruhi skuad kami, ujar Arteta. Banyak yang harus dilakukan. Kami tahu dan kami tidak mengharapkan hal-hal besar terjadi. Tetapi kami harus sangat waspada di pasar untuk melihat apakah kami dapat meningkatkan tim. Kami harus bersiap karena hal-hal bisa terjadi dan cedera bisa muncul di periode musim ini. Anda harus bersiap dan memiliki rencana, tambahnya. Arsenal prioritaskan Dominic Calvert-Lewin. Arsenal dikabarkan telah memilih Dominic Calvert-Lewin sebagai target utama mereka dan ingin striker Everton itu menjadi ujung tombak tim di bawah asuhan Mikel Arteta. Daily Mail mengklaim bahwa Calvert-Lewin dianggap sebagai kandidat ideal untuk masuk dan menggantikan peran Lacazette. Pertanyaannya adalah, apakah Arsenal dapat memenuhi biaya transfer yang sangat besar dengan Everton mungkin meminta lebih dari 60 juta pound sterling? Meskipun agak sulit, The Gunners masih memiliki peluang karena awal pekan ini, Rafa Benitez menjelaskan tantangan besar yang dihadapi Everton di pasar transfer, mengungkapkan bahwa mereka perlu menjual pemain untuk merekrut nama baru. Beberapa klub telah menjual pemain pada waktu yang tepat dan dengan uang yang mereka terima, mereka meningkatkan skuad, kata Benitez. Itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Pemilik siap untuk mengeluarkan uang, tetapi kita tidak bisa menghabiskan waktu tanpa membawa uang kembali. Jadi, saya pikir kita harus pintar di masa depan, tambahnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia.